sama dengan pokok pinjaman akhir tahun untuk periode pertama 2588. Nah, pokok pinjaman akhir tahun untuk periode pertama berarti itu pokok pinjaman awal tahun untuk periode ke 2. Paham nggak? Alurnya paham nggak? Balik, yang paham ya? Mas, foto paham nggak? Nggak lanjut. Ketika itu 20%. Iya, baru dikalikan 20% lagi dia tabel. Kalau ada soal kayak gini nanti mending dibikin tabel aja biar nggak bingung. Tabel seperti halaman 9.8. Oke sih. Nah, mau ditanyakan nggak? Lanjut. Masuk bisa. Mas Didi, gimana? Oke. Sekarang utang jangka panjang. Nih, jenis utang jangka panjang, wesel. Kalau kita yang punya utang berarti wesel bayar apa wesel tadi? Kita punya utang wesel bayar. Bayar. Kalau Kalau kita yang punya utang berarti wesel tadi apa wesel bayar? Utang. wesel bayar. Bayar ya. Kenapa kok bayar? Kita punya utang kan? Kalau kita punya utang kan berarti kita harus bayar, makanya namanya wesel bayar. Kalau kita punya orang lain yang punya utang, berarti kan mereka bakal bayar kita tagih. Nanti jawabannya yang utang terus penjualan. Iya, utang sama penjualan. Lalu kita dibahas. Saya kan penjualan terakhir. Itu hanya mengakui ketika punya wesel. Oke, jadi wesel hanya dapat digunakan untuk meminjam uang dari satu sumber saja, seperti perusahaan asuransi, bank, dan lembaga keuangan. Terus obligasi, ya ini obligasi tadi kayak apa, surat berharga kan? Itu bisa kayak negara juga bisa mengeluarkan obligasi. Pernah tahu kan? Ketika Indonesia kurang duit, tinggal nerbitin obligasi. Nah, kalau ada punya obligasi sama punya saham, berarti harus dibayar duluan yang mana? Obligasi. Pokoknya intinya harus bayar utang dulu, baru bayar ke pemilik saham, ya. Nah ini bedanya itu seperti ini. Kalau pemegang obligasi kreditur, kalau pemegang saham pemilik. Nah, kalau pada saat likuidasi pemegang obligasi memiliki hak lebih dahulu, ya. Ingat kalau pemilik obligasi berarti harus didahulukan daripada pemilik saham. Oke. Dan kalau dividen bukan beban tetap karena tergantung perusahaan mau mengeluarkan dividen atau enggak kan? Enggak harus setiap tahun perusahaan itu mengeluarkan dividen. Jadi walaupun laba tergantung labanya berapa dan untuk periode ke depan butuh dana berapa misalnya. Kalau memang dananya kurang, ya dia nggak harus menerbitkan dividen. Oke? Ini jenis-jenis obligasi, atas nama, atas tunjuk, macam-macam. Dan ini ada tanpa jaminan juga, ada obligasi menggambang. Langsung masuk soal ya, ada soal. Nah ini kalau kemarin di saham itu kan kita perhatikannya nilai nominal ketika kita mau jual di atas apa di bawah nilai nominal kan, makanya ada agio dan tes agio. Nah kalau obligasi ini hampir sama kayak gitu, intinya sama kayak ada yang di atas atau di bawah, tapi di sini namanya tingkat bunga kupon sama tingkat bunga efektif. Tingkat bunga kupon itu maksudnya bunga yang tertera di obligasinya. Jadi ketika kita menerbitkan obligasi kan pasti ada, misalnya obligasi nominalnya berapa, bunganya berapa. Nah kadang bunga di obligasi itu nggak sama bunga yang sedang dari bank yang sedang beredar sekarang kan, bunga kan setiap hari bisa ganti-ganti. Nah perbedaan itu nanti ketika kita mencatat ada kayak agio sama disagio saham kemarin. Di sini jika tingkat bunga kupon lebih besar, jadi bunga yang di obligasi lebih besar daripada bunga yang sedang beredar atau bunga efektifnya, maka obligasi dijual di atas harga nominal atau premium. Tapi kalau
bunganya yang di obligasi lebih sedikit, dijual di bawah harga nominal atau diskonto. Nanti nama akunnya premium sama diskonto. Kalau kemarin kan agio sama disagio. Kalau ini premium sama diskonto. Paham sampai sini konsepnya? Jadi ada perbedaan antara nilai bunga di obligasi sama nilai bunga sesungguhnya, nilai bunga efektifnya. Nah, misalnya seperti ini. Pada tanggal 1 Januari, sebuah perusahaan mengeluarkan 16% obligasi 5 tahun nominal 200 juta. Bunga dibayar tiap setengah tahun, tingkat bunga efektifnya 20%. Berarti dijual dengan apa? Bentar, lihat bunga obligasinya 16%, sedangkan bunga efektifnya 20%. Berarti premium apa diskonto? Di bawahnya. Iya. Konto. Benar, itu sudah ada obligasi dengan diskonto. Jadi kalau kalian oke, benar. Jadi karena dia di bawah makanya diskonto. Nah, ini rada bulat ini. Dilihat dibuka di bukunya aja. Ini boleh jadi Selesai dari kecepatan orang. Kenapa? Yang jelasnya kecepatan. Itu tetap. Cuma dalam kota. Ini sebenarnya materinya untuk pengetahuan akuntansi ini sebenarnya terlalu banyak. Dulu saya waktu kuliah itu mengajari ini beberapa semester, jadi lebih detail. Kalau ini kan harus Ini diskontannya sih kan. Waktunya ada yang cuma jurnal-jurnal sampai itu aja, bukan sampai sini. iya sih, tapi ini dari pusat kayak gitu aja. Apalagi nanti kalau ujian keluar ya nggak bisa dicain. Enggak, jawabannya mana? Kenapa? Jawabannya mana? Saya. Kenalan dong. Pembahasan obligasi kan Obligasi dulu. Namanya nanti. Masuk. Oh, rasanya itu nanya ngomongnya cepet banget ini. Cepetan ya? Cepetan aja. Oh, terlalu cepat. Maaf. Ngomong kalau kecepatan. Logatnya logat Logat mana yuk? Jawa Timur. Malang. Hah? Malang. Surabaya. Oke, sorry kalau kecepatan. Bentar, dilihat di halaman. Halaman 9.24. Coba dilihat. Kalau logatnya Triwayuni dan lain lagi Bu. Ini dari mana semua ini? Jawa semua. Jawa. Lampung. Lampung. Bali. Tulungagung. Mbak Tri? Surakarta Bu makanya. Oke. Saya kecepatan. Mana aku Solo? Solo, Lamongan. Dilihat di 924, kalau 922 itu yang harga bunga obligasi sama bunga efektifnya sama. Jadi itu masih gampang. Kalau sama lihat ya. Kita lihat dari yang sama dulu aja biar tahu. Kalau tanggal 1 Januari kan 16% bunga obligasinya untuk 5 tahun nominalnya 200 juta. Nah, nilai tunainya 200 juta itu akan dibayar kembali 5 tahun yang akan datang. Nilai tunai 10 kali. Nah, ketika obligasi itu bisa misalnya 5 tahun tapi bisa dibayarnya setengah tahunan. Jadi 6 bulan sekali mereka bayar. Berarti periodenya berarti 5 atau 10? Oke, karena dibayarnya setahun 2 kali, makanya periodenya N-nya jadi 10 bukan 5 ya. Hati-hati kalau ada yang kayak gitu. Nah, terus pembeli obligasi hanya mau membeli obligasi tersebut jika harga obligasi tidak lebih besar. Berarti sama-sama 16% ya. Nah, nilai tunainya kita lihat di sini 16 juta itu ketemu dari mana? Ada yang tahu nggak? Pembayaran 16 juta. 16 juta ketemu dari mana? Hmm? 200 juta kalau nggak. Iya. Minta pakai. Ya, jadi Kita nyontek lah.